Yuk. Ya. Divariasi. Siapa berani maju? Maju. Variasi ini sangat mudah. Boleh. Gitu udah masuk neraka. Sekali lagi ya, siapa yang berani improvisasi? Ayo mas. Mau improvisasi? Kata-katanya dauni aja, fala tak dulu ini Fadli Karom, nggak akan hafal kamu, udah gitu-gitu. Dauni itu wis. Yang penting dengerin chordnya aja. Ya mas, siapa berani, ayo. Ayo, satu-satu. Ya, maju. Dauni, kata-katanya dauni aja. Adi Bambang Pamungkasi. Banyak chordnya aja mas. Dauni Itu apa gitu? Enggak keluar loh? Enggak. Ya manasra bikal muhaiminu lailan niltama nilta wal anamuniyam dauni sayang toh. Meskipun masing-masing tidak tahu artinya, malaikat senang. Wala ta'duluni Wala ta'duluni Rumangan. Wala ta'duluni fa'adli Satu lagi, sabar. Putri. Satu lagi, sebab ada kata-kata yang kurang, Ini tadi blues cengkok Arab. Arabnya Arab Jawa. Iya enggak? Rada Jawa. Gayane ngene barangnya kayak copet ning pasar. Tak ini wis gak tebak belajar harus apa-apa.
Malaikat ngitungnya gini, oh enggak apa-apa, bekas copet tapi kan selawatan, kan gitu dong. Siapa satu lagi? Maaf kalimatnya kurang. Bauni. Ada'u habibi, biarkan aku memanggil kekasihku. Biarkan aku dauni. Ada'u habibi. Ba'da suarto habibi, thumma dosto, thumma megawati, thumma yang setelah itu curhatnya saatnya aneh. Jazz ya Mas ya? Jazz. Improvisasi. Oke, tepuk tangan Mas Bebek. Oke, sekarang kita serius dengan cari sela-selanya hujan. Jazz mencari kemungkinan baru dan tidak bisa ditentukan karena hujan curahnya tidak sama. Setiap kali maka Jazz selalu siap mencari celah-celahnya, sela-selanya, kan begitu. Oke, sambil menunggu Pak Nur Somad, saya mau dengan hangat Cak Fuad menjelaskan mengenai ummatan wasaton, tapi kita berpikirnya sudah masuk ke wilayah-wilayah dengan cara pandang yang agak sedikit intelektual. Kita sudah puas dengan improv jazzy kita. Sekarang saya mau capat mungkin di tengah sini, saya nyuwun sewu, tentang ummatan wasaton, tentang terserah Cak Fuad lah segala macam, termasuk tentang kesalahan kita ngomong kapan Masya Allah, kapan Subhanallah, kapan Astagfirullah, itu salah-salah tidak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini untuk yang kedua kali Allah mengatur saya bisa hadir di Kenduri Cinta. Tadi sore saya di BBM Canon ada 3 hal. Ya, saya senang karena sudah dipesan apa yang mau dibicarakan. Yang pertama, nanti ummatan wasaton tengah-tengah. Ya, yang pertama ini mungkin kebiasaan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sering kita sebut kalimat thayyibah, tapi kadang kurang pas. Ya, yang kedua nanti ummatan wasaton. Nah, yang terakhir nanti soal angka 7. Tapi ini kaitannya terutama nanti dengan sejarah hidup saya sendiri. Angka 7. Baik. Pertama, yang paling sering kita ucapkan apa kalau orang Islam itu biasanya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau sampai ditanya, kemarin datangnya jam berapa dari datang di Jakarta jam berapa? Terus kita ragu-ragu, jam piro ya wingi ya. Maka kita kira, insya Allah kemarin saya datangnya jam 5. Biasa enggak gitu orang? Ya. Kadang-kadang atau banyak orang mengatakan begitu. Insya Allah kemarin saya jam 5 datangnya. Ya. Nah, ini perlu kita kaji sebenarnya bagaimana sih insya Allah itu. Atau kadang kita diundang untuk datang dalam suatu rapat, terus kita jawab seenaknya, insya Allah besok saya datang. Ternyata nggak datang, ditagih, loh kok kemarin nggak datang? Loh saya kan sudah bilang insya Allah. Nah kan gitu ya. Ya. Jadi insya Allah itu untuk apa? Menutupi kesalahan telah mengingkari janji. Ya. Jadi insya Allah itu secara harfiah artinya apabila Allah menghendaki. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu Allah memperingatkan Rasulullah SAW dengan agak keras. Karena beliau ketika berjanji dengan orang-orang ahli kitab lupa mengucapkan insya Allah. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini, ayatnya adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan melakukan ini besok
kecuali atas kehendak Allah. Artinya kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Karena waktu itu Rasulullah didatangi oleh orang-orang Yahudi, dites oleh orang Yahudi. Muhammad, kalau kamu benar seorang Rasul, seorang Nabi, coba ceritakan kepada kami kisah mengenai Ashabul Kahfi. Nabi tidak tahu persis bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Tetapi karena Nabi yakin, biasanya kalau Nabi ditanya oleh umat, apalagi orang Yahudi, dan Nabi tidak tahu, pasti akan segera turun wahyu. Maka Nabi menjawab, besok pagi datang ke sini lagi, saya jelaskan siapa itu Ashabul Kahfi. Ya. Ternyata sampai pagi wahyu tidak turun. Ya. Ditunggu sampai sore nggak turun, sampai besok nggak turun. Ya, cukup lama. Maka turunlah ayat tadi, memperingatkan dengan keras beliau, ya, dengan tadi itu, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa saya akan melakukan ini besok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Jadi sebenarnya ucapan insya Allah itu adalah mengenai sesuatu yang akan datang, ya, sesuatu yang menyangkut hal yang akan terjadi besok, dan itu biasanya berkaitan dengan janji. Maka yang paling tepat penggunaan insya Allah adalah, karena itu ungkapan, ya, sebenarnya insya Allah itu ungkapan akidah itu. Yaitu pertama bahwa yang tahu apa yang akan terjadi nanti atau besok itu hanya Allah. Kita nggak tahu. Maka kalau saya berjanji besok pagi saya ke rumahmu, belum tentu. Ya, siapa tahu sejam lagi kita mati. Atau mungkin ada halangan apa yang manusia tidak tahu. Maka karena kita yakin bahwa hanya Allah yang tahu apakah yang terjadi, dan semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah, dan kita manusia yang lemah ini nggak bisa menentukan apa-apa, semuanya itu makanya harus insya Allah. Harus insya Allah. Perhitungan ilmiah sekalipun, ya, kadang-kadang itu kalau tidak diucapkan dengan insya Allah itu, ya, terasa ada kesombongan tersendiri di situ. Sehingga pernah kita dengar dulu ada membangun jembatan, ini dijamin kuat sampai 50 tahun. Tahu-tahu 2 tahun sudah ambruk. Padahal tentunya itu sudah dihitung secara ilmiah. Tapi ada hal-hal yang di luar perhitungan. Jadi oleh karena itu insya Allah itu digunakan ketika kita berjanji dengan seseorang, atau ketika kita akan melakukan sesuatu yang akan datang nanti atau besok, disitulah kita mengucapkan insya Allah. Insya Allah ini kadang-kadang keluar begitu saja dari mulut kita, karena ini sudah menjadi apa, kebiasaan, ya. Terutama anak santri ini biasanya insya Allah itu sangat apa, sudah sangat sehari-hari digunakan, sehingga kadang tidak tepat. Saya kalau tanya mahasiswa saya, kamu sudah paham belum yang saya terangkan? Insya Allah. Itu tidak ada hubungan insya Allah. Kamu paham apa? Tidak. Jawabannya paham, belum paham, atau sedikit paham. Nah, begitu. Bukan insya Allah. Ya. Juga insya Allah itu bukan cara untuk menutupi suatu niat yang tidak baik. Tadi itu misalnya, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita ragu, ya, atau sudah berniat tidak akan datang, tidak akan melakukan, tapi karena sungkan maka kita gunakan kata insya Allah. Nah, saya kalau diundang, katakanlah untuk berbicara di suatu acara, saya selalu mengatakan insya Allah. Tapi ada pengundang yang responnya, loh, jangan insya Allah Pak, ini beneran ini. Loh iya beneran, insya Allah. Ya, justru saya sudah bertekad, iya saya akan datang, tapi saya harus mengucapkan
insya Allah siapa tahu nanti ada halangan yang tidak bisa saya atasi. Nah ini insya Allah. Yang lain subhanallah misalnya ya, subhanallah ini juga paling sering sekarang ini. Saya lihat ini tren ini, subhanallah. Kalau saya lihat di TV itu kalau ada selebritis baru pulang umroh ini sedikit-sedikit subhanallah. Ya. Nah, subhanallah itu bagaimana sebenarnya pemakaiannya? Kapan kita ucapkan subhanallah? Ya, kita kembali aja kepada Al-Quran. Quran menggunakan kata subhanallah itu dalam konteks yang bagaimana? Misalnya dalam satu ayat dikatakan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang-orang yang mensekutukan Allah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari deskripsi-deskripsi, penjelasan-penjelasan, persifatan-persifatan mengenai Allah yang tidak tepat yang dilakukan oleh sebagian orang. Subhanahu an yakuna lahu walad. Nah, itu di ayat yang lain. Maha suci Allah kalau Allah itu sampai dikatakan punya anak. Nah, jadi subhanallah itu berarti diucapkan ketika seorang manusia mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau berpikir tentang sesuatu yang tidak benar mengenai Allah. Itulah kita ucapkan subhanallah. Kalau ada orang korupsi, yang dikorupsi itu berasnya orang-orang miskin. Korupsi itu sendiri sudah jahat. Yang dikorupsi punya orang miskin. Kita ucapkan apa di situ? Subhanallah atau Masya Allah? Ya? Subhanallah atau Masya Allah? Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi kalau tadi itu subhanallahi amma yusyrikun. Jadi kalau ada orang, manusia melakukan suatu perbuatan yang menjengkelkan, yang begitu kejam, yang begitu menjijikkan, disitulah kita mengucapkan subhanallah. Kebalikannya, kalau misalnya pulang dari umroh, aduh saya perjalanannya Masya Allah subhanallah, perjalanan saya subhanallah mudah sekali ya, pokoknya yang baik-baik lah. Nah kalau yang baik-baik itu justru yang diucapkan adalah Masya Allah. Nah ini sering terbalik. Sering terbalik ya. Jadi subhanallah itu kita ucapkan apabila kita melihat perbuatan manusia yang tidak baik. Sementara kalau perbuatan manusia itu mengagumkan kita, membuat kita harus memberikan kepada dia penghargaan, justru kita ucapkan Masya Allah. Ada orang kok hebatnya seperti ini. Itu bukan subhanallah tapi Masya Allah. Saya pernah ada tamu dari Arab. Ini seorang penulis terkenal. Bukunya banyak dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup banyak. Ketika datang ke kampus, banyak orang-orang yang memuji beliau ini dengan mengucapkan Subhanallah. Ya. Subhanallah, Ustadz ini hebat. Ya. Karangan-karangannya itu sangat menarik, diterjemahkan di Indonesia, bestseller. Ya. Subhanallah, dia bilang. Maka orang ini kemudian dengan wajah yang agak serius mengatakan, ya akhi, tolong tunjukkan kepada saya, salah saya itu apa? Apa yang membuat Anda itu tidak suka kepada saya? Apa yang membuat Allah itu murka kepada saya? Kok Anda mengucapkan Subhanallah? Nah, ini bingung semua. Karena memang yang tepat di situ diucapkan Masya Allah. Apa artinya? Itu sekali lagi kita kembali kepada Allah. Anda
bisa berbuat seperti ini, ya, bukan karena Anda hebat, tapi semuanya itu karena Masya Allah. Semua itu berlaku atas kehendak Allah. Ya. Semua berlaku atas kehendak Allah. Jokowi tahu-tahu suaranya naik, ya salami, subhanallah Pak Jokowi. Bukan subhanallah, di situ apa? Masya Allah, sampai nggak bisa menang kalau tidak dikehendaki oleh Allah, itu maksudnya begitu. Ya, jadi itu subhanallah dengan masya Allah. Memang subhanallah itu juga bisa diucapkan ketika kita melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Saya senang Pak Nur sudah datang. Jadi kalau saya salah ada yang betulkan. Ya. Ya, saya ini karena memang ya saya ini dosen, tapi ya sampai pensiun sekarang belum doktor, belum profesor. Ya toh. Ya, tapi itu ringan bagi saya. Kalau salah yang bukan doktor kok. Ya. Kalau nggak bener yang ucapkan lah bukan profesor kok. Nah, jadi itu bagi saya suatu keuntungan. Ya. Nah, ini ada Pak Nur Somad. Jadi itu Masya Allah dan Subhanallah, mudah-mudahan sudah sedikit lebih jelas. Jadi untuk kalau keagungan Allah bisa, contohnya dalam Al-Quran ada. Ya, misalnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya di malam hari. Kekaguman atas kebesaran Allah. Ya. Ketika itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika dia sedang duduk, berdiri, berbaring, kemudian berpikir tentang penciptaan alam semesta, sampailah dia kepada satu ungkapan, ya Tuhan, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Kemudian ditutup dengan subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci dari apa? Maha suci dari apa yang selama ini dalam pikiran kita sering mungkin merasa Allah ini bikin ini untuk apa, bikin itu untuk apa, seolah-olah ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tapi setelah dia meneliti alam semesta, meneliti ciptaan-ciptaan Allah, dia sampai pada kesimpulan bahwa ternyata tidak ada ya, ciptaan Allah yang tidak berguna. Maka subhanallah di situ adalah ya Allah maha suci Engkau dari pikiran-pikiran kami yang tidak benar selama ini terhadap Engkau. Nah, kira-kira begitu. Ya. Saya kira mungkin cukup 3 itu saja. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya kira sudah benar. Tapi Rasul jangan menginginkan alhamdulillah itu juga kita ucapkan ketika kita sedang menerima nikmat, tapi bahkan juga ketika sedang menerima musibah. Ya, karena di balik musibah itu ada nikmat. Tapi Rasul mengingatkan, ada kita tidak boleh mengucapkan alhamdulillah dengan keras. Ya, kalau itu menyakitkan hati orang. Misalnya satu mobil kita naik bersama-sama, mobil tabrakan, 5 orang geletak semua, kita tidak apa-apa. Alhamdulillah, ya itu tidak boleh itu. Meskipun memang kita apa? Alhamdulillah, tapi jangan diucapkan. Jadi harus lihat-lihat, jangan sampai menyakitkan hati orang. Ya. Buat kecelakaan di Solo ya, di Jogja ya. Jadi yang benar itu ada hadisnya. Jangan kamu ucapkan alhamdulillah dalam situasi-situasi di mana itu akan menyakiti hati orang lain yang sedang kena musibah. Ya, saya kira itu beberapa hal. Oh ya. Untuk yang kalimat thayyibah ini teman sekalian, saya yakin Anda sudah banyak yang tahu, tapi bagi yang belum tahu nanti pulang buka YouTube. Saya itu belum pernah merasakan getaran dari teriakan Masya Allah itu melebihi
yang di YouTube itu. Masya Allah, Van der Sar, Masya Allah, David Villa, Masya Allah, wow, Masya Allah. Jadi saya pertama dengar itu, apa ya? Ternyata anak saya sedang lihat kiper Manchester City waktu melawan Manchester United itu kan jengkel sudah bisa mengurung MU tapi nggak bisa masukin. Akhirnya kiper Manchester City maju sampai sekitar 10 meter di depan gawang MU. Tiba-tiba bola bisa ditahan berbalik, jadi serangan balik, bolanya long pass, dia lari dari depan ini, balapan sama bola dari atas. Nah, begitu bola mau masuk di kanan atas, itu dia bisa loncat, dia tepes begitu. Jadi penyiarnya, Masya Allah, Van der Sar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tak pikir ada perang salib dari dua, bal-balan. Jadi itu, tapi saya tergetar benar, dan itu benar, Masya Allah itu benar. Jadi si kiper ini tidak akan mampu melakukan itu kalau tidak karena Allah memang menghendaki. Kan begitu. Kan Anda tahu Inggris selalu sial kalau adu penalti. Anda tahu Portugal juga si Ronaldo nggak sempat nendang bola. Jadi itu Allah itu punya kehendak yang sangat detail di dalam segala hal gitu. Jadi sekarang gini, kalau ada cewek cakep di Senayan City, itu ngomongnya apa? Wayu arek. Apa? Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Alhamdulillah. Yang mana? Semuanya. Tergantung kasusnya. Kalau wanita itu tidak melakukan kesalahan apapun secara sosial, misalnya dia tidak menunjukkan auratnya tapi kelihatan wajahnya sangat cantik, ya, kita berikan Masya Allah, Masya Allah. Terus teman kita dengar, ini Masya Allah ya. Gitu. Tapi kalau cantik terus kenene ketok, baru switch. Subhanallah. Tapi akan melorok ini. Subhanallah. Kan gitu. Nah ini saya kira sangat bagus dari Cak Fuad supaya kita lebih tertib. Tapi yang sudah terlanjur tidak ada masalah. Karena ketika malaikat melakukan verifikasi, tidak ada masalah, semua tidak paham artinya kok. Yang penting semua ingat Allah, alhamdulillah. Enggak paham arah ini. Insya Allah yopo, alhamdulillah yopo, sekarang bedanya. Jadi orang Indonesia itu enaknya itu karena pintar baca Quran tapi tidak paham artinya. Kan enaknya di situ. Jadi saya sarankan tidak usah memahami artinya ya, untuk mengurangi kan masuk neraka kan gitu. Kan gitu. Saya kira ada bagusnya itu Anda tidak paham itu. Oke, sahabat, mohon maaf ini saya selani ini supaya kita benar-benar lebih waspada dan lebih clean gitu ya. Tafadhol yang umatan wasatan. Iya. Jadi memang yang pertama ini kan soal yang sepele ya, masalah yang ringan-ringan aja ini tadi. Ya memang sesuatu itu diucapkan itu akan menjadi masalah kan kalau memang berangkat dari pemahaman, ya toh? Nah, itu yang jadi yang paham memang malah berat tuntutannya, ya. Tetangga saya di Jombang itu, ya, tetangga rumah kami di Jombang itu seorang ibu yang sangat rajin membaca Al-Qur'an. Sangat rajin baca Al-Qur'an. Hampir hafal. Tapi dia tidak paham artinya. Satu saat dia punya anaknya perempuan, enggak, yang perempuan pertama ya. Itu dia cari nama dari Al-Qur'an. Rupanya kata yang terngiang dan indah menurut pikirannya itu adalah kata Hayyatun Tas'a. Nah, kan bagus toh? Hayyatun Tas'a. Maka diberilah nama Hayyatun Tas'a. Datang ke orang tua kami, ke ayah kami. Niki camat anak kula pun lahir badhe kula paringi nami Hayyatun
tas'a saking Al-Quran. Ditanya oleh saya, kowe ngerti artinya mboten? Hayatun tas'a itu ular yang sedang mencari mangsa, itu hayatun tas'a. Wah, nah, kaget dia. Ulang, wes kalau gitu saya ganti aja. Ya. Maka diganti supaya tidak salah. Diganti niru nama saya. Saya Fuad, tapi pakai dal Fuad itu. Nah, tapi kan orang Jawa mengenalkan Fuad. Maka kemudian anaknya diberi nama Fuatin. Karena perempuan. Jadi Fuad laki-laki, maka anaknya diberi nama Fuatin. Datang ke ayah saya pun niki mesti bener ya niki. Anak ayah saya kami itu dipanggil Cak kalau di desa itu Cak Mat. Nek niki pun mesti leres sih. Sopo? Pokoknya niru anak sampean mesti bener. Lah ya sopo? Fuatin. Ya mau dibetulkan lagi wis gak tega ya bapak wis ra ngerti atine ya. Jadi memang itulah fenomena kita saya kira. Baik. Sekarang sedikit mengenai umatan wasaton. Ya, karena tadi batal maghrib saya sempat coret-coret. Ya, namanya guru ini biasanya diharuskan membuat persiapan ya. Kalau Mas Beben ini dosen, wah luar biasa ini. Ya, pengetahuannya sudah ngelontok semua di situ ya. Oke, jadi umatan wasaton itu ada disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Ya. Demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Muhammad sebagai ummatan wasaton. Terjemahnya umat penengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu umat Islam ini menjadi saksi bagi manusia, saksi kebenaran-kebenaran di antara manusia. Dan Rasul wa yakunar rasulu alaikum syahidan, dan Rasul Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi tingkah lakumu, perbuatanmu selama kamu berada di dunia ini. Ya. Jadi ini umatan wasaton, secara harfiah itu artinya tengah. Umat wasaton itu juga bisa berarti sedang. Wasat itu bisa menjadi kebalikan dari al-ghuluw. Al-ghuluw itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Maka wasat, sikap tengah itu berarti sikap yang tidak berlebih-lebihan. Memang para ulama itu banyak menjelaskan ajaran Islam itu ajaran penengah, biasanya dihubungkan dengan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Kita ambil mungkin satu contoh saja. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal menghukum orang yang bersalah. Kalau Yahudi itu sangat ketat, terutama dalam menerapkan hukum kisos. Jadi orang yang salah itu harus dihukum, kan begitu. Dihukum seberat-beratnya bahkan. Berlebihan mereka. Orang yang salah dihukum seberat-beratnya. Orang yang membunuh harus dibunuh. Berlebihannya dalam pelaksanaannya, kalau orang Palestina membunuh orang Yahudi 1, maka mereka balas bunuh orang Yahudi 10, misalnya gitu. Sementara Nasrani, ini konon penjelasan para ulama, itu kan ada satu ajaran tidak boleh membalas. Ya, keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Maka kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ya. Jadi tidak boleh membalas. Nah, Islam itu wasat, di tengah-tengah. Ya. Kita ambil satu ayat misalnya, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
balasan bagi satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, seimbang, semisal. Tapi itu masih koma. Lanjutannya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa mau memaafkan dan berbuat baik, ya, berdamai, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ayat yang lain An-Nahl misalnya Allah mengatakan fa in aqabtum, kalau kamu ingin membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah yang setimpal. Wala in sabartum, tapi kalau kamu mau sabar, lahuwa khairun lisabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi di mana letak tengahnya? Pertama, Islam memberikan suatu peluang, satu hak untuk membalas. Itu namanya adil. Ya. Jadi adil. Kalau salah dihukum. Ya. Itu tugas hakim. Tugas hakim. Tapi kemudian setelah itu Islam memberikan akhlak di atas keadilan, yang namanya memberi maaf. Memberi maaf. Yang memberi maaf ini adalah keluarga korban. Nah, jadi di sini pertama tadi, kalau membalas harus balasan yang setimpal, tidak boleh berlebihan. Tapi kalau keluarga korban mau memaafkan, itu lebih baik. Nah, di sinilah letak tengah-tengahnya. Sebab kalau tidak boleh balas sama sekali, itu mungkin dendam tidak habis-habis. Wong sudah dihukum saja itu kalau di pengadilan, membunuh kok dia cuma dihukum 20 tahun. Keluarga korban kan pada protes sampai berkelahi di pengadilan. Tetapi begitu hakim memutuskan dia pembunuh dihukum mati, maka reda yang namanya dendam di hati keluarga. Dalam keadaan dia sudah lega karena keadilan ditegakkan, Allah mengajarkan akhlak. Kalau kamu mau memaafkan, itu lebih baik. Memaafkan itu pun masih diberi peluang. Kalau kamu mau memaafkan, kamu boleh minta ganti tebusan, ya. Tapi minta tebusan itu harus dengan cara yang baik, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya, kalau orang yang membunuh itu orang yang tidak punya duit, maka minta tebusannya jangan terlalu tinggi. Nah, jadi bil ma'ruf, harus melihat situasi dan kondisinya. Sebaliknya, orang yang membayar tebusan tadi disarankan bil khair. Kalau kamu punya uang, bayarlah lebih dari yang diminta. Nah, jadi begitu indahnya kalimah atau ummatan wasaton. Semuanya itu tadi itu ada di tengah-tengah, ya. Jadi berbagai kemungkinan bisa dilakukan di situ, ya. Dia menuntut